Saudara kasih Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan masih berikan kepada kita kesempatan untuk berbakti, bahkan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini di mana kami kembali diizinkan Tuhan untuk bisa berbakti, untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan yang penuhi kami dengan firman-Mu, dengan kekuatan, dengan penghiburan, di tengah-tengah mungkin segala gejolak yang sedang kami alami. Tuhan berikan kepada kami pengharapan, berikan kepada kami ketetapan, kemantapan untuk terus melangkah dengan Tuhan dalam situasi apapun. Kiranya Tuhan akan berkati kami, berikan kepada kami firman-Mu pada hari ini dan Roh Kudus-Mu kiranya akan menerangi kami. Dengarkan doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab bersama. Kita akan buka dari Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 15. Keluaran 3 ayat 7 sampai 15. Firman Tuhan berkata begini. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel itu telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang-orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman Tuhan, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku. Telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Bagian kedua kita baca Keluaran 4 ayat yang ke-8 sampai 16. Keluaran 4, 8 sampai 16. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Dan sejak kau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada Musa dan dia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita di dalam hatinya. Maka engkau harus bicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus bicara bagimu kepada bangsa itu
Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu. Dan kau akan menjadi seperti Allah baginya. Saudara kasih Tuhan, saya tidak tahu apakah saudara berpikir belakangan ini tentang masa depan. Saya yakin kebanyakan kita ketika kita berada dalam situasi seperti ini, mungkin pastinya bertanya juga, saya ini mau kemana, apa yang bakal terjadi di depan. Kita pastinya berpikir, bertanya tentang masa depan. Mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa masa depan kita tetap cerah di tengah-tengah situasi apapun. Bahwa nanti akan ada satu ujung dari semua kesulitan kita. Bahwa di sana, di lorong ini, di sana tetap akan ada terang di ujung lorong yang panjang dalam hidup kita. Atau saudara melihatnya dari sisi lain. Mungkin ada di antara kita merasa bahwa hidup ini memang gelap dan bakal semakin lama semakin gelap. Masa depan menjadi semakin suram dan gelap. Atau saudara akan berkata, ya masa depan itu mix. Sesuatu campuran daripada yang terang dan yang gelap, campuran dari harapan dan perasaan putus asa. Saya tidak tahu yang mana yang sedang kita pikirkan. Tetapi yang jelas kita sedang dalam perjalanan, kita sedang traveling dari masa lalu ke sekarang ke yang tepat yang akan datang. Dan kita sedang berjalan ke masa depan. Dan banyak orang sekarang ini mencoba mereka-reka masa depan. Tetapi kita tahu dengan jelas, yang mengerti masa depan secara sungguh-sungguh pas, tepat, hanya Tuhan. Yang tahu masa depan 100% itu hanya Tuhan. Karena di dalam pemahaman Tuhan, di dalam pandangan Tuhan, masa lalu sekarang akan datang adalah sesuatu yang sama dilihat. Dan dia sanggup melihat pada saat yang bersamaan. Kita tidak sanggup. Tetapi toh ada orang-orang, para peramal yang juga bicara tentang apa yang terjadi dan akan terjadi. Saya rasa mereka hanyalah orang-orang yang sebenarnya mungkin sedang mencoba mereka-reka atau mencoba mendapatkan sedikit gambaran, a glimpse of the future. Suatu gambaran yang samar tentang masa lalu. Ya sebagian itu tepat mungkin. Sebagian yang mereka katakan toh entah kenapa, entah bagaimana. Cukup misteri bahwa itu mungkin mirip. Tetapi kan bukan betul-betul tepat. Bukan betul-betul persis. Dan berbeda dengan nabi-nabi di perjanjian lama. Oleh karena kalau di perjanjian lama seorang nabi meramal masa depan dan ternyata apa yang dikatakan tentang masa depan itu salah. Tidak detail, tidak persis. Dia berada di ambang bahaya oleh karena hukum Taurat berkata orang yang diduga atau dikatakan sebagai nabi palsu, bernubuat palsu, hukumannya rajam sampai mati. Nah saudara, ya syukurlah di hari-hari ini tidak sampai begitu. Tetapi toh orang masih ingin tahu apa yang menjadi masa depan. Nah saudara, kita sadar sebenarnya masa depan itu adalah sesuatu yang tidak kita bisa kuasai dan kita tahu. Itu sebabnya ketika orang bicara tentang masa depan, kebanyakan kita akan merasa takut dengan masa depan itu. Ada perasaan khawatir. Oleh karena apa? Karena ketidaktahuan, ketidakmampuan, dan kita tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi dari kita ke sana dan dari sana ke kita. Maka ada seorang bernama John Irving. John Irving ini adalah seorang penulis yang mengatakan kalimat ini. There is nothing as scary as the future. Tidak ada yang lebih menakutkan menurut dia dibandingkan dengan masa depan. Oleh karena masa depan bagi dia adalah sesuatu yang betul-betul scary. Di sana itu penuh dengan hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang sangat menakutkan bagi dia. Dan mungkin buat saya dan saudara seperti itu juga hari ini. Ada yang melihat masa depan itu merasakan ya tadi takut, gelisah, khawatir. Saudara kasih Tuhan memang itu yang terjadi. Pada banyak orang perasaan ketika kita memasuki masa depan kita punya perasaan itu. Salah seorang penulis fiksi bernama Robert Bloch itu bahkan mengatakan begini, despite my girlish reputation, dia katakan, I really have the heart of a small boy, keep in a jar on my desk. Dikatakan despite my girlish reputation, dia reputasinya buruk, menjijikan, dia katakan. Meskipun itu terjadi, aku, dia katakan, really have the heart of a small boy. Saya ini punya hati
sebagai seorang anak kecil yang penuh dengan ketakutan. Dan aku itu taruh itu di dalam jar, dalam sebuah botol, sebuah tempat on my desk. Ketika aku hidup dengan itu. Ketika aku bekerja dengan itu. A small boy, the heart of a small boy. Hati dari seorang anak kecil yang penuh dengan kegelisahan, ketakutan. Nah, ketika kita membaca teks firman Tuhan, saudara sekalian, kita menemukan mungkin perasaan yang hampir mirip dengan Musa. Musa mengalami kegelisahan tentang masa depan juga. Khususnya ketika Tuhan itu memanggil dia ke masa depan. Mengajak dia, ayo kita berangkat ke masa depan. Ayo kita berjalan ke masa depan. Di situ kita membaca firman Tuhan. Memberitahukan kepada kita begitu banyak kegelisahan yang dialami oleh Musa. Bahkan meskipun ini perjalanan ke masa depan yang bersama dengan Tuhan. Bukan sebuah perjalanan ke masa depan yang tanpa Tuhan. Bukan, tetapi sebuah perjalanan ke masa depan yang Tuhan sendiri yang ngajak. Nah, saya rasa kebanyakan di antara kita tahu bahwa setiap saya dan saudara adalah orang-orang yang juga diajak oleh Tuhan untuk berangkat ke masa depan. Ya, kalau tadi orang-orang yang gak percaya Tuhan atau sekuler atau bagaimana, mereka melihat masa depan penuh dengan ketakutan, maka menjadi pertanyaan adalah ketika Tuhan ngajak saya dan saudara berjalan ke masa depan, apakah itu tidak menakutkan? Apakah itu gampang? Apakah itu mudah? Saya rasa mungkin tidak juga mudah. Tidak juga gampang oleh karena Musa berkata dalam firman Tuhan. Dia juga merasa takut sekalipun Tuhan menunjukkan kepada dia. Dan kita menemukan argumen-argumen ketakutan itu di dalam diskusi Musa dengan Tuhan. Kalau saya menempatkan diri dalam perspektif Musa, mungkin ini menjadi semacam dialog yang betul-betul intens di situ. Ketika Tuhan berkata, ayo Musa, aku sudah memanggil kamu, menetapkan kamu untuk pergi ke Mesir. Engkau harus pergi ke Mesir dan bebaskan umatku di Mesir. Dari Mesir bawakah keluar. Saudara, kalau saya jadi Musa hari itu dan Tuhan menyuruh seperti itu, tentu ada banyak pergumulan. Salah satu mungkin kita akan bertanya, bener gak nih? Tuhan menyuruh saya pergi ke Mesir membebaskan Israel, bangsa besar itu. Yang sudah 430 tahun di dalam perbudakan oleh orang Mesir, oleh Firaun Mesir. Yang terkenal ketat, terkenal ganas dan keji. Benar Tuhan menyuruh saya ke sana. Ayolah. Masakan betul saya akan disuruh ke sana. Kalau kita melihat bayang-bayang masa depan yang harus dilakukan oleh Musa, itu memang sesuatu yang besar sekali, sesuatu yang betul-betul menakutkan saudara sekalian. Orang Israel itu banyak di situ dan itu jelas tidak gampang. Musa tahu betul-betul orang Israel tidak gampang, bukan orang-orang gampang. Yang nanti terbukti ketika Musa memimpin mereka, mereka adalah bangsa yang pintar tetapi tegar tengkuk dan susah diajar. Dan jumlah mereka tidak sedikit, membawa 1-2 orang Mesir mungkin membawa orang Israel, 1-2 orang mungkin tidak terlalu sulit. Tetapi memang itu juga sulit. Kita melihat bahwa Musa pernah menolong 1 orang Israel dan itu kemudian berujung menjadi kesulitan buat dia. Apalagi ini jumlahnya bisa ratusan ribu juta orang. Berjuta orang. Maka ketika memikirkan hal ini tentu ada pertanyaan dari Musa. Betapa sulitnya ini, betapa tidak gampangnya ini. Lalu dia akan bertanya, berjalan ke depan membebaskan orang Israel dari Mesir. Dan mungkin pertanyaannya gini, ya kenapa harus libatkan saya? Kita tahu sejarahnya Musa. Musa adalah seorang yang sudah memang dilahirkan di Mesir, lalu menjadi besar di Mesir. Dan dia pernah menolong orang Israel, tapi akhirnya akibatnya jadi buruk buat dia. Dia harus melarikan diri ke padang gurun. Dan kemudian dia menikah. Dia punya anak di sana di padang gurun dan hidup Musa sudah oke lah. Artinya tidak sehebat dulu tetapi ya tidak salah lah. Tidak terlalu parah begitu. Tetapi sekarang Tuhan melibatkan dia untuk kembali ke Mesir. Membebaskan orang Israel dari Mesir. Melawan Firaun dan kita tahu betapa sulit dan kejamnya Firaun itu yang tidak ada belas kasihan kepada orang Israel. Dan Musa tentu saja akan bertanya, siapa aku ini?
Kamu Tuhan libatkan aku. Siapa aku ini? Apa yang aku bisa? Jadi dialog ini penuh dengan semacam refleksi tentang masa depan, refleksi tentang Tuhan yang menyuruhnya, dan refleksi tentang siapa diri Musa itu sendiri. Nah, sekarang dalam keadaan seperti ini sebenarnya tentu saja kalau kita bicara memasuki masa depan dengan Tuhan, itu juga memang tidak mudah mungkin untuk kebanyakan di antara kita. Tetapi ketika saya dan saudara mempelajari bagian ini, kita melihat sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Meskipun berjalan ke depan bersama Tuhan itu juga tidak gampang. Pertama adalah kita diajar untuk menghadapi realitas itu sendiri. Facing the reality. Untuk bisa menatap realitas, kenyataan. Dan ini sesuatu yang tidak gampang. Untuk setiap saya dan saudara juga tidak gampang. Karena paling tidak ada 3 macam orang ketika menghadapi masa depan penuh dengan ketakutan. Itu akan mulai punya cara untuk bisa mengatasinya. Dan caranya itu yang pertama adalah ada orang yang kemudian dalam situasi seperti ini akan menjadi orang-orang yang mencoba untuk menipu dirinya. Mencoba untuk menipu dirinya dan akan berkata bahwa ya dirinya tidak mampu, dirinya tidak bisa apa-apa. Itu tidak salah, tetapi seringkali orang kemudian lebih dalam lagi dari itu, di dalam keminderannya, di dalam ketakutannya akan masa lalu, kemudian semakin punya self-deception. Dan dia hidup dengan kegagalan, dengan perasaan tidak berdaya, perasaan yang tidak mampu dan tidak mau bergerak, dia ingin pasif dan ya itu yang dipikirkannya, dan orang-orang ini akan hidup dengan itu. Maka kadang-kadang kita menemukan orang yang sebenarnya sangat hebat. Orang yang sebenarnya sangat luar biasa, yang punya potensi yang luar biasa, ternyata gak bisa juga tuh. Dia akan tetap hidup dengan gambaran dirinya yang rendah, yang tidak bisa apa-apa. Saudara mungkin pernah melihat ada satu gambar, seekor singa sedang melihat cermin. Seekor singa yang surainya bagus, singa yang gagah, luar biasa, Raja Rimba. Tapi begitu lihat cermin, di cermin yang muncul itu bukan gambar singa yang luar biasa, tapi yang muncul adalah gambar seekor kucing. Seekor kucing yang kecil, yang penuh dengan ketakutan. Nah itulah gambaran dari orang-orang tertentu yang ketika menghadapi masa depan, dia akan selalu berpikir terlalu dalam, terlalu rendah tentang dirinya. Orang-orang ini minder. Meskipun dia itu sebenarnya punya potensi yang Tuhan beri, tapi dia tidak akan pernah keluar dari itu. Dia akan selalu melihat dirinya jauh lebih kecil daripada yang seharusnya. Dan yang celakanya orang-orang ini akan selalu menikmati gambaran itu. Dan dengan gambaran itu dia akan hidup kemana-mana, dia akan bergerak kemana-mana karena dia hidup dengan tadi gambaran yang minor. Gambaran yang kecil tentang dirinya. Orang-orang seperti ini kalau diminta apa-apa, kalau dia diberikan kesempatan apapun selalu akan tidak menyanggupinya. Karena dia akan selalu melihat dirinya seperti itu. Dan Musa mungkin sudah jatuh di situasi itu. Kita tahu sebenarnya siapa Musa. Musa orang hebat sebenarnya. Dia adalah seorang yang mengalami pendidikan di Mesir. Dia bisa mengelola begitu banyak hal. Dia orang hebat. Dia bahkan adalah menjadi seorang anak angkat dari putri Firaun. Artinya secara kedudukan dan penerimaannya mestinya sudah jauh lebih dari cukup. Tapi di sini ketika berhadapan dengan panggilan oleh Tuhan ke Mesir, yang dia lihat adalah dirinya yang kecil itu. Dia sembunyi di situ. Dia sembunyi. Dan mungkin sekali lagi saya dan saudara juga orang yang seperti itu. Kemungkinan yang kedua ketika berespon tentang masa depan yang penuh dengan menakutkan itu. Yang kedua adalah kita itu hidup dalam sebuah mimpi, sebuah utopia yang kita ciptakan sendiri. Sebuah kondisi, sebuah keadaan, sebuah kerajaan, sebuah negara utopia yang kita mimpikan dalam pikiran kita masing-masing. Dan saya rasa itu sangat bisa dimengerti. Orang yang tertekan, orang yang sengsara itu akan menciptakan bayangan-bayangan yang kontra dari kesengsaraannya itu. Dia bisa menciptakan sebuah bayangan yang penuh dengan imajinasi. Yang melupakan realitanya. Dia cari yang lain yang di dalam benaknya jauh lebih indah daripada yang ada. Dia tidak berani menghadapi realitanya. Dan itu sebab jadi menciptakan sebuah realita baru.
sebuah realitas yang berbeda, yang jauh lebih indah. Dan dia hidupi itu sebagai dream, mimpi. Dan dia hidupi hari ke hari. Saudara, saya tahu dalam konteks situasi virus corona yang dihadapi, itu ada banyak orang susah, betul-betul susah. Dan muncul lagu-lagu lama, dan salah satu lagu lama yang saya suka dengar di media adalah Imagine. Sekali lagi, again, lagu ini muncul terus-menerus. Ketika ada peperangan, ketika ada bencana alam, ketika ada kesusahan, ketika ada pandemi, muncul lagu ini kembali. Dan itu orang memutar lagu ini, lagu di John Lennon. Yang berjudul Imagine. Imagine, bayangkanlah ada sebuah dunia yang tidak ada kesusahan, tidak ada peperangan, semua orang menjadi brother and sister, di mana semua orang menjadi begitu bahagia, tidak butuh ini, tidak ada apa, tidak ada kesusahan dan sebagainya. Kita hidup dengan itu. Dan saya juga, ya saya menikmati juga lagu itu sebagai kadang-kadang, ya bagus ya kalau ada itu. Bagus kalau orang tidak bertengkar, bagus kalau manusia hidup di dalam brotherhood dan sebagainya. Tetapi sekalian kasih Tuhan, itu mungkin utopia sebenarnya. Suatu dream yang kita ciptakan, yang halusinasi yang kita hidupi dan kita beri makan setiap hari. Dan kita tidak real, kita tidak get real. Kita bermimpi tentang sesuatu yang mungkin tidak pernah ada dan tidak akan ada. Cara yang ketiga yang dilakukan oleh orang ketika menghadapi masa depan di dalam ketakutannya adalah escape. Kabur, lari dari kenyataan itu. Dia akan mencoba ketika bertemu kenyataan, dia akan lari. Dia akan denial, dia akan menyangkal, dia lari dari kenyataannya itu. Dan itu yang seringkali terjadi ketika orang hidup di dalam kesusahan. Karena manusia memang tercipta dengan sebuah naluri untuk mencoba melarikan diri kalau bisa dari situasi-situasi yang susah di depan mata kita. Jadi kita tidak heran kalau Musa kemudian menawar Tuhan. Jangan aku Tuhan, orang lain saja. Why me? Mengapa aku? Tuhan kau salah. Jangan libatkan aku karena aku itu tidak mau lagi. Nah saudara sekalian, itu perasaan yang dirami oleh Musa. Ada 3 hal yang mungkin juga teradap dalam porsi yang berbeda-beda dalam Musa. Intinya adalah Musa itu ketika melihat semuanya, masa depan, Tuhan, tugas yang Tuhan beri, dirinya. Dan akhirnya berakhir dengan suatu kesimpulan bahwa bukan aku, jangan aku. Jangan dekati aku, biarkanlah aku. Seorang pernah mengutip kalimat begini. Most of us take an honest look to ourselves and end up in the conclusion that our limited talents, energy, and knowledge mean that they don't amount to much. Jadi bahkan orang-orang yang mencoba melihat dengan jujur kepada dirinya itu seringkali akan berakhir dengan kesimpulan bahwa talentanya, energinya, pengetahuannya itu memang terlalu kecil untuk menghadapi masa depan. Saya rasa kita benar juga saudara sekalian. Tetapi ada salah besar di sini karena saya mengutip satu orang yang berkata begini. Christian is not supposed to need an escape. We sometimes take the easy route. We do, for none of us is perfect. Jadi sebenarnya ya sebagai orang Kristen kadang-kadang saudara mengambil jalan itu. Jalan escapis, jalan utopia, jalan kerendahan diri. Ya kita memakai jalan itulah untuk menghindari masa depan. Dan kadang-kadang kita memakai itu. We do, kita lakukan itu juga. Karena dikatakan for none of us is perfect. Karena tidak ada di antara kita sempurna. Tapi saya kutip penulis itu yang berkata begini. That is not the standard that we should press forward. Itu bukan standar yang kita mesti press diri kita menuju hal itu. Jadi standar kekristenan tidak begitu untuk lari, untuk sembunyi, bukan. Karena dikatakan di dalam teori dan prakteknya sebenarnya kekristenan firman Tuhan mengajar kita untuk face realities unclouded.
Menghadapi akan realitas hidup itu dengan tanpa ada embun, bayangan, ada kabut. Hadapi. Hadapi. Gak gampang bukan Bapak Ibu sekalian? Tidak gampang saudara. Karena sekali lagi seperti Musa, saudara akan cenderung sekali lagi untuk tidak menghadapi itu. Tapi saya ingin mengatakan ada beberapa hal yang betul-betul sebenarnya Alkitab ajarkan kepada kita. Untuk menghadapi realita ini. Kalau dalam realita tidak ada banyak hal yang bisa dilakukan, tidak bisa dijawab, tidak ada kelihatannya titik terang, itu adalah realita dan itu adalah sebuah starting point yang baik untuk memulai hidup ini. Dan menjalani hidup ini. Kekristenan mengajari kita dan Tuhan Yesus, rasul-rasul adalah orang-orang yang paling realistis dengan segala sesuatu. It's okay untuk menerima realita yang ada. Itu titik berangkat yang baik. Yang kedua adalah firman Tuhan kemudian mengingatkan saudara dalam konteks Musa ini untuk betul-betul sebenarnya belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan menunjukkan kepada Musa. Ke Mesir, ke masa depan itu memang gak gampang. Tapi kata Tuhan, aku menyertai engkau. Musa lalu berargumen, Tuhan nanti yang namamu siapa? Bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu? Lalu Tuhan memberikan dia konfirmasi, namaku I am that I am. Aku adalah yang dia dari dulu ada, sekarang ada, nanti selama-lamanya di masa depan pun aku akan ada. Aku akan menyertai kamu. Percayalah kepada aku. Maka sekalian dikasih Tuhan, mungkin takut memang. Sekalipun kita berjalan dengan Tuhan. Tapi di sini kita diajar untuk percaya. Diajar untuk trust kepada Tuhan. Mungkin kedengarannya ini klise sekalian. Kita sudah dengar ini berkali-kali. Tetapi yang kita mau tekankan adalah bahwa mungkin tidak ada pilihan lain. Pilihannya adalah saudara diam dan berjalan atau tidak berjalan. Tapi persoalannya adalah hidup ini berjalan. Hidup ini sebuah roda yang berjalan. Kita tidak bisa terus sembunyi, diam lalu tidak berbuat apa-apa. Diam dan tidak berbuat apa-apa adalah sebuah strategi yang tidak baik. Sebuah strategi yang salah. Karena yang benar adalah saya dan saudara di dalam setiap kesulitan ini pun tahu bahwa waktu akan berjalan terus. Dan kita akan kehilangan banyak hal kalau kita tidak mulai belajar walk in. Mulai belajar berjalan bersama dengan Tuhan ke masa depan. Itu pilihannya yang terbaik. Masa depan tetap akan jalan. Saudara suka nggak suka, Anda dan saya sadar nggak sadar dia akan jalan. Jadi ya tidak ada pilihan lain selain berjalan. Dan saudara mungkin menawar kepada Tuhan, Tuhan jangan aku. Biarkanlah aku. Nah kita sadar kalau kita berkata biarkanlah aku dan Tuhan berkata oke, aku akan biarkan kamu. Tuhan bisa melakukan itu. Dan siapa yang dirugikan kalau itu terjadi? Bukankah saya dan saudara? Jadi pilihan kita adalah berjalan, walk in. Masuk ke dalam perjalanan itu dan walk together, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu betul tadi kita butuh faith and trust. Iman dan juga percaya kepada Tuhan. Menjalaninya memang tidak gampang. Bayangan-bayangan kesulitan itu pasti ada di kiri kanan kita. Di dekat dan di jauh. Tetapi itu kan harus dijalani sekalian. Karena hanya dengan menjalaninya kita kemudian menemukan. Ada penyelesaian setahap demi setahap. Dan itu yang Tuhan tawarkan kepada Musa hari ini. Dia tawarkan banyak hal sebenarnya. Tawarkan untuk hari ini engkau ambil tongkatmu itu. Dan kau taruh tongkat itu di bawah. Dan tiba-tiba tongkat itu menjadi ular. Itu hendak membuktikan aku bersama dengan engkau seperti yang aku bilang. Lalu setelah jadi ular, lalu Musa disuruh mengambil ular itu dan kemudian jadi tongkat lagi. Dan Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau dalam proses itu. Lalu Tuhan berkata, masukkan akan lenganmu ke dalam saku di jubahmu. Dimasukkan, begitu dikeluarkan lagi kusta. Penyakit yang tidak ada obatnya. Gak ada yang namanya vaksinnya.
Satu terminal illness, suatu penyakit mematikan. Dia akan merambat kemana-mana dan akhirnya orangnya akan kehilangan organ tubuh dan mati. Tapi sekali lagi Tuhan menunjukkan kepada Musa, oke, masukkan lagi. Dan begitu dimasukkan, dikeluarkan lagi, sembuh total. Tuhan mengajar Musa pada waktu itu berjalan bersama dengan aku. Dan aku menyertai kamu step by step. Lalu Tuhan juga berkata, kamu pergi ke Mesir. Nanti akan aku bikin mujizat pertama. Dan di sana orang akan tahu siapa aku. Tapi kalau mereka tidak mau percaya kepada mujizat pertama, Tuhan bilang aku bikin mujizat yang kedua. Dan seterusnya saudara sekalian. Dan kita tahu akhirnya ketika Musa berangkat mujizatnya ada tulah demi tulah 10 hal yang Tuhan kerjakan. Dan setelah itu kita tahu juga Musa dan orang Israel harus keluar dari Mesir dan menuju Laut Merah. Dan setelah itu kita tahu juga mujizat penyertaan di padang gurun sampai terus memasuki tanah Kanaan di Kadeshi Barnea. Luar biasa bukan? Dan itulah cara Tuhan sebenarnya. Berjalan ke masa depan Tuhan seringkali membawa kita selangkah demi selangkah. Membawa kita step by step. Saya dan saudara tidak bisa betul-betul tahu dan melihat dari kejauhan, dari ke depan yang jauh. Tuhan hanya berikan kepada kita the near future, masa depan yang dekat ini. Tapi dalam kondisi begitu pun Tuhan mengajak saya dan saudara berjalan. Berjalan dengan Tuhan. Nah, saya tidak tahu dalam situasi kita hari ini apakah kita sudah menjadi begitu pasif, frustasi, despair. Atau saya dan saudara akan berkata, baik Tuhan, tidak semua hal aku bisa tahu, tidak semua hal ada jawabannya. Tapi aku mau melangkah terus bersama dengan Tuhan. Mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Maksimal. Tuhan tidak akan tuntut saya dan saudara untuk sesuatu yang di luar konteks kita. Di luar limitasi yang diberikan ini. Kita harus belajar untuk hidup dengan situasi-situasi yang kita miliki hari ini. Dan kita harus lakukan yang terbaik, the most of it, the most of them. Lakukan itu. Dan saya percaya kita tidak akan diminta untuk bertanggung jawab untuk hal yang lain. Kita diminta hanya mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Itu sebabnya saudara sekalian memang sekali lagi menghadapi masa depan mungkin takut. Ngeri. Tak mengerti kita. Tapi kita harus punya iman untuk melangkah step by step. Dan nanti setelah selesai semuanya, saudara melihat ke belakang, baru kita akan lihat jalanannya. Baru kita akan lihat cara-cara Tuhannya. Dan itu semua akan semakin memperkaya pengalaman iman itu. Akan semakin memperkaya, mempertebal iman kita. Oleh karena seperti yang sudah-sudah Tuhan menolong kita, di depan pun sangat banyak kemungkinan buat Tuhan menolong kita. Saudara kasih Tuhan yang ketiga yang kita belajar. Berjalan dengan Tuhan ke masa depan tetap mungkin scary, menakutkan buat kita. Tetapi kemudian kita belajar bahwa kita harus mulai dengan diri sendiri hari ini. Kenapa kita harus mulai dengan diri sendiri? Oleh karena sekali lagi, sangat menarik dalam bagian ini. Musa mencoba escape, mencoba lari, mencoba untuk mengatakan jangan dan seterusnya. Dan dia mencoba berkata, bagaimana kalau orang lain? Bagaimana kemudian kalau Harun? Dia menawar ini, tetapi saudara sekalian ketetapan Tuhan berkata, Harun boleh dimasukkan ke dalam proyek ini, tetapi leadernya tetap kamu. Kamu Musa dan bukan yang lain. Ada pilihan Tuhan, ada ketetapan Tuhan atas Musa yang tidak bisa diganggu-gugat. Sebab kalau Tuhan mau yang bukan Musa, dia bisa cari tanpa izin Musa, dia tidak perlu rundingan dengan Musa. Dia tidak perlu diskusi dengan Musa berkepanjangan seperti ini. Dia panggil aja orang lain itu. Tetapi di dalam anugerah pilihan Tuhan dia maunya Musa. Dalam hidup saya saudara mungkin itu terjadi sebenarnya. Tuhan maunya saudara kok. Nggak mau yang lain. Tuhan maunya gereja kita. Tuhan maunya komunitas kita. Tuhan maunya keluarga saudara. Nggak mau yang lain. Sebab kalau dia mau yang lain tidak perlu memberitahukan kita. Tidak perlu izin atau diskusi dengan kita. Jadi kita adalah kita yang hari ini ada, kita yang hari ini hidup, kita yang hari ini bernafas dan menuju masa depan. Kita, saya, saudara, aku, saudara, penting.
Nah, saya mau kutip satu perkataan dari seorang bernama Francis August Schaeffer. Francis Schaeffer ini salah seorang penulis yang luar biasa. Dan salah satu yang dia katakan begini. It matters who you are. Not what you have produced, earned, or been noticed for. Yang matters itu, yang penting itu, yang ada nilainya itu adalah Anda. Kamu, kata dia. Artinya Francis Schaeffer hendak mengatakan, kita ini lebih penting dari apa yang kita produksi, lebih penting dari yang kita sudah capai, lebih penting daripada apa yang kita diperhatikan orang terhadap kita. Dan buat Tuhan itu, Schaeffer mengutip ini karena dia mengatakan, buat Tuhan, itu yang penting kamu, Musa, dan bukan yang lain. It matters who you are. Kamu. Mari kita mulai dengan diri kita sendiri untuk mengambil responsibility bersama dengan Tuhan hari ini. Saya tidak tahu Tuhan akan memimpin kita kemana, bagaimana kemudian dia akan memimpin saudara. Tapi itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa, engkau adalah engkau. Musa, aku tidak mau yang lain. Kalau Harun mau dilibatkan, iya. Tapi kamu tetap ada di situ. Kamu adalah leadernya. Dan saya percaya itulah yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara menuju masa depan. Kalau saudara rela dan mau, Tuhan akan pimpin saudara menuju balik ke Mesir, membawa Israel keluar dari Mesir, membawa Israel ke padang gurun dan masuk ke tanah Kanaan, ke tanah orang Hewit, ke tengah orang Yebus, ke tengah orang-orang Kanaan dan seterusnya. Saudara, saya tidak tahu. Tetapi firman Tuhan ini mengajak saudara untuk sebenarnya untuk mengambil responsibility kita, tanggung jawab saudara. Untuk tidak lagi menyuruh orang lain, tidak lagi berkata yang lain saja. Tapi Tuhan ingin mengajak saudara untuk berpikir hari ini bahwa saudara harus menjawab Tuhan atas masa depan kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain, jangan lagi kemudian mengandalkan orang lain, tapi mulai dengan diri sendiri. Apa yang Tuhan ingin saudara respon hari ini, lakukanlah itu. Apa yang Tuhan mau kita jawab hari ini, lakukanlah itu. Karena Tuhan maunya saudara. Maunya saudara dan saya. Musa, bukan yang lain. Kalau yang lain akan melengkapi, itu mungkin hal yang berbeda. Tapi ketika Tuhan memanggil saudara hari ini, di dalam hidup kita sekarang ini memasuki masa depan yang mungkin hari ini sedang kita gumulkan. Di bidang kesehatan kita, di bidang bisnis kita, usaha pekerjaan, di bidang pelayanan, dalam pelayanan misi kita, di dalam pengajaran, edukasi, dalam bidang apapun saya tidak mengetahuinya. Tapi satu hal prinsip ini ada pada saudara, Tuhan mau membawa saudara ke masa depan sebagaimana yang dia rancangkannya. Mungkin itu menakutkan, mungkin itu tidak jelas, belum jelas sekarang. Tapi satu hal adalah ambillah responsibility saudara berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Ini aku Tuhan, aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Aku kurang iman, tambahkanlah aku iman. Aku kurang percaya, berikan aku trust kepada Tuhan lebih lagi. Aku ini tidak banyak yang aku bisa, lengkapilah aku Tuhan. Aku ini tidak banyak yang aku hasilkan, produksi. Tolong aku memproduksi lebih banyak. Aku kurang berbuah Tuhan, tapi aku mau lebih banyak berbuah. Aku kurang melakukan misi Tuhan, tapi aku mau lebih lagi melakukan misi. Tolonglah aku, karena aku mau. Karena aku mengerti sekarang bahwa bagimu it matters. Bahwa aku matters untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa, saudara kasih Tuhan. Saya tidak mengerti dan kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Karena tidak ada seorang pun yang tahu pasti masa depan. Mungkin saudara hari ini seperti Musa. Penuh kegelisahan, penuh ketidaktahuan. Apalagi ketika kita berharap memasuki masa depan bersama dengan Tuhan. Toh itu juga mungkin tidak segampang, semudah yang kita pikir.
Itu juga mungkin menakutkan, penuh dengan tantangan, penuh dengan ketidakjelasan juga. Tapi Tuhan mengajak saudara memasuki masa depan karena Dia sendiri akan membuatnya menjadi jelas di tengah-tengah perjalanan itu. Karena sekali Dia akan memimpin saudara step by step. Memberikan pertolongan step by step. Memberikan akan langkah demi langkah ketika Dia berintervensi. Tuhan akan menjamin itu. Ketika saudara belajar untuk walk in. Berjalan dalam rencananya Tuhan. Ketika kita berjalan walk together bersama dengan Tuhan. Hari ini mungkin kegelisahan, escapisme, utopianisme, dan semua isme-isme itu sudah menjadi makanan kita. Menjadi alasan-alasan kita tidak bergerak, menjadi alasan kita tidak maju. Tapi dalam situasi yang sulit dan tidak gampang, mari kita mengambil responsibility, tanggung jawab kita sendiri. Lakukan. Lakukan apa yang harus kita lakukan. Lakukan apa yang maksimal kita bisa lakukan. Kiranya Tuhan menolong kami. Ya Tuhan, kami bawa dalam doa. Diri kami masing-masing, keluarga kami. Usaha pekerjaan kami. Kesehatan kami. Masa depan kami. Gereja kami. Pelayanan kami. Misi kami. Semua hal dalam aspek hidup kami. Tolong Tuhan. Berkati dan pimpin kami. Jauhkan kami dari rasa kecut, rasa tidak berdaya. Tapi Tuhan, biar kami menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Karena Engkau tidak ingin kami terpuruk. Engkau ingin kami menghadapi masa depan. Dan mengalami kemenangan seperti yang Engkau ingin. Terpujilah nama Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.